Ya, pertama saya harus perkenalkan dulu apa itu PT Agrinas Palma Nusantara. PT Agrinas Palma Nusantara ini di awal tahun, ya sekitar Januari itu didirikan oleh negara sebagai sebuah perusahaan badan usaha milik negara BUMN ya, yang ruang lingkupnya mengelola perkebunan sawit negara atau yang dititipkan oleh negara kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Lahannya itu berada di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga Papua. Itu saya perkenalkan dulu korporasinya. Dan saya perkenalkan, saya alumni Strata 2 Magister Komunikasi Universitas Indonesia. Sudah lama ya. Dan saya pernah bekerja di Radio Republik Indonesia sebagai Dewan Pengawas 2005 sampai 2010. Demikian saya memperkenalkan diri saya. Oke. Nah, itu yang saya sebutkan tadi adalah humas. Sebagai humas, saya kepala divisi komunikasi humas dan hubungan antar lembaga di perusahaan ini. Oke, Nabila, next. Ya, pertanyaan apa lagi? Uh-huh. Ya, komunikasi itu adalah termasuk ya garda terdepan berbicara kepada publik, ya kan? Kalau kita tahu bahwa dalam negara itu ada sistem pemerintahan, ada masyarakatnya, itu yang harus kita jelaskan dan diamanahkan apa sih yang kita lakukan, apa yang telah kita lakukan, sehingga amanah ini bisa jadi terpercaya di mata publik, di pemerintahan, dan sektor lainnya. Next. Nah, ini penting, filsafat perumasan, communication, ya. Telling the truth. Apa? Telling the truth. Nah, kita harus jujur mengatakan kepada publik. Namun, kejujuran itu kan juga ada definitifnya, batasan. Sama seberapa jauh kita harus mengungkapkan, bukan hiding ya, bukan bersembunyi, dan seberapa jauh kita juga tidak terbuka secara umum. Misalnya gitu ya, sebuah rumah makan, Anda tanya, ini enak bener nih makanannya, bagaimana cara masaknya atau apa? Oh ini rendang atau ini apa pastel, masaknya itu perlu begini begini. Tapi kan resepnya nggak mungkin ya dia mau cerita total kan begitu. Paham nggak filsafatnya? Hmm. Jangankan terhadap produk perusahaan, dalam kamu kalau udah punya pacar juga kamu tanya jujur kamu dari mana gitu kan. Oh saya dari ini, padahal dia dari si Anu gitu kan ya. Susah mau jujur aja gitu kan. Ini ada definitifnya, tapi kejujuran itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh, kalau kita perusahaan publik ya, kebetulan ini bukan perusahaan publik terbuka. Kalau perusahaan publik terbuka dia harus tahu dia sampai di mana perluasan corporate dari company-nya, untungnya seberapa, ada laporan keuangan, ya kan? Nah, tapi kan dia tidak seluruhnya akan mengatakan, oh begini lo cari untung, ini begini. Ingatlah, kan masih ada the business is competition, right? Gitu kan? Jadi bisnis ada competition. Misalnya Anda, Iya. oh hilang. Oh iya. Halo, mana Nabila? Oke, jadi uh, mengungkapkan yang kejujuran itu memang wajib, tapi ada batasannya. Oke,
Gue demen nih kalau kangennya barengan gini. Santai aja, relax kan gitu ya. Kalau udah bilang penting, cuman Anda strata satu ya? Hah? Nah, itu tapi kan ada batasan-batasannya. Eh, Misalnya kita kita ambil contoh ya, corporate reputation, corporate image kan gitu kan. Misalnya ada sebuah perusahaan yang pabriknya itu mengalami kerusakan, oke? Okay? Dan publik bertanya kan, Anda sebagai pers atau apapun, oh ya kebetulan, oh ya memang pabrik kami sedang mengalami gangguan, atau kalau sebuah perusahaan listrik ataupun Telkom itu kok telepon saya nggak nyaut, oh ya tentu apa jaringan kami mengalami gangguan gitu kan, mau dimaafkan mungkin dalam relatif beberapa jam kami bisa on kembali. Tapi kah, oh sampai di mana kerusakannya atau apa? Kan kita nggak akan bilang kalau oh ternyata ada yang sabotis atau ada yang kabelnya putus ketiban pohon kan gitu kan. Ya nggak segamblang begitu. Anda jangan desak jujur-jujur banget gitu loh. Bukan kita arti kata menghiding atau menutup-tutupi, tapi kepatutan. Oke, Nabila. Yang tengah ini lupa saya namanya siapa? Ya, siapa? Gladys. Oke, Gladi. Ya kan artinya itu gembira selalu, glad. Betul kan? Dulu ada seorang yang top namanya Gladys Wandi, oke ya? Dari itu namanya. Iya. Oke. Oke, Gladys, next. Of course, certainly gitu ya. Jadi nilai moral, etika. Anda kan juga ketemu saya menyapa, etika, salam, ucapan salam. Hadisnya itu kepada orang yang kamu kenal, bahkan yang tidak dikenal pun hadis Rasulullah SAW pun memberikan salam kan gitu ya. Itu saya rasa nggak usah dipertanyakan etika itu. Namun apabila seorang humas tidak melakukan itu belum dikatakan dia seorang profesional. Humas itu selling yourself ya. Pertama itu dia harus menjual performance ya, penampakannya. Oh dia orang jadi good looking, itu yang disebut media darling, dekat dengan publik. Tapi kan ada juga dengan gaya publik itu publik ingin tahu ya keterbukaan yang ngegebrak gitu ya. Saya kebetulan nggak kayak gitu. Saya kebetulan yang menyenangi kopi panas pahit. Jangan banyak ngangguk dong, ayo tanya lagi. Saya kembalikan lagi. Etika itu ada yang tertulis, ada yang tidak ya. Regulation, corporate regulation, law, uh, ada sesuatu yang berdalil atau yang tidak terdalil atau merupakan suatu kebudayaan adat istiadat. Tentu kami punya corporate law, ada ketentuan-ketentuan, masuk pukul sekian hingga pukul sekian, tidak masuk 2-3 hari, harus ada surat sakit dari dokter, ya kan? Misalnya, misalnya Anda juga waktu Anda kuliah, dokter dosen masuk itu Anda berdiri apa enggak, atau duduk? Kalau kebiasaan duduk ya sudah, tapi menyapa. Saya rasa kita maklum aja yang dimana menampakkan etika itu ada yang tertulis, ada yang tidak. Dan kami adalah perusahaan yang beradab, beramanah, dengan slogan kami, loyal, profesional, loyal, patriot, loyal, dan profesional. Patriot itu apa artinya? Pejuang kan, tangguh dia di lapangan.
Dia pertama adalah dengan ada etika, ada rule, ada aturan. Yang paling penting adalah istiqomah. Nah, saya tanya balik, tahu nggak istiqomah? Nggak tahu kalau ditanya. Hati yang teguh. Nanti buka deh. Istiqomah hati yang teguh. Jadi itu harus panutan juga gitu di antara pemimpin, pimpinan di segala lini. Dia harus istiqomah, teguh, disiplin, penegakannya di situ, sehingga akan menjadi panutan kepada masyarakat atau karyawan sekitarnya untuk menerapkan kejujuran, kebaikan untuk semua. Ya jelas, tapi kebebasan kepatutan dan mengikuti ah, corporate law itu apa ya? Undang-undang peraturan perusahaan. Misalnya dia bisa dengan adanya mutasi, harus ya mutasi itu biasa, dia masih sejajar ya, pindah ke bagian ini, ke bagian ini, atau dipindah ke daerah yang jauh misalnya kan. Lalu ada demosi, tahu demosi? Penurunan penurunan pangkatnya, ya kan? Ya, ya oke. Lalu ada juga yang dipecat. Kalau sudah tindakannya pecat itu juga ada dua, dipecat dengan hormat atau dengan tidak. Nah, dan yang terakhir yang paling mengerikan, kalau dia melakukan tindak kriminal, dia dilaporkan ke pihak yang berwajib. Bagus. 100. Ilmu komunikasi itu kan SMR kan, sending message and receiver. Hukum komunikasi itu kan SMR, sender, message and receiver kan gitu kan ya. Ada pengirim pesan, ada mediumnya, tengahnya, dan ada yang menerima kan. Nah, di situ kita harus cekatan dan memahami benar apa itu ilmu komunikasi, apa itu communication, siapa mereka, siapa yang mengirim pesan, lalu kanal media apa yang akan kita gunakan, lalu siapa penerimanya, audience. Dan kalau kita bercakap dengan audience, itu kita juga harus menyesuaikan. Oh, saya berbicara dengan para mahasiswi strata satu. Saya harus mendekati peradaban etika saya yang tak tertulis. Begini caranya, itu adalah jam terbang ataupun pengalaman. Jadi, bagaimanapun, pengalamanlah guru yang baik. Apabila Anda suatu hari jadi sarjana, itu belum tentu ada ahli di bidangnya. Dan ahli itu diperlengkapi dengan pengalaman. Pada bengong semua. Nah, cukup nggak jelas? Nah, gitu dong kompak. Gue ngopi dulu ya. Siap, Bapak. Silakan. Ada yang ngomong itu siapa jadi? Hah? Selamat ngopi, Bapak. Salam kenal untuk semuanya. Pak Eben, selamat. Oke, siapa lagi? Tadi yang ngomong Nabila, Gladys, yang paling kanan siapa namanya? Salma. Salma. Oke, Salma. Ada pertanyaan lagi, Salma? Bagaimana menjaga keseimbangan antara apa? Repeat it. Ulangin. Apa kepentingan perusahaan? Kepentingan perusahaan adalah mencari apa tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat. Agar masyarakat itu, walaupun kita cari untung, tetapi dengan jujur, produknya berkualitas, ya kan? Kami kalau jual
suatu saat nanti doakan jadi menjual minyak goreng atau minyak sayur ini sesuai takaran, kan ada kemasan isi 1 liter, ya kan? Benar-benar 1 liter, lebih dikit daripada kurang gitu loh. Jadi itulah moto kami agar kejujuran itu terutama di bidang produk. Kalau nggak jujur nanti bisa cilaka, Berdosa, berdosa. Pak. Ustaz tuh. Oke, bacanya di surat At-Taffifin. Pernah baca? Mutafifin, orang-orang yang tidak jujur. Oke, keren kan? Contohnya apa isi publik? Yaitu Telkom ada mengalami gangguan gitu kan. Itu namanya manajemen crisis ya. In communication ada nama istilah manajemen crisis atau communication crisis. Pertama adalah do not panic. Oke. Kalau kita misalnya di suatu pesawat udara, begitu turbulensi itu, lalu ting gitu kan, fasten your seat belt, this is your captain speaking, this is Edward speaking, please sit down, calm down in your seat, in couple minutes kita akan melewati cuaca buruk, ya kan, dan untuk tidak meninggalkan kursi, kencangkan ikat pinggang, demikian juga dalam komunikasi ini, kalau kita ada komunikasi krisis ya, misalnya ada satu kecelakaan, ada satu trouble di baik di kebun atau apa, kita nggak usah panik. Itulah hidupan itu kan ada normal, adanya adanya manis, ada yang pahit, ada yang netral saja. Tetapi prinsip tadi yang saya pelajarin waktu di Salemba, bahwa Mas itu harus jujur. Tetapi jujur itu sejauh mana gitu kan. Oke? Demen dengan terus, namain terus. Pasti dong, gitu kan gawat kalau ada hoax, ada. Jadi kisah ini sekitar 2-3 bulan yang silam, ya kita kan ada rekrutmen tenaga kerja, ya kan bahkan baru tutup kemarin 2 minggu itu kita ngerekrut yang dibutuhkan 1.000 yang daftar 23.000 kan gitu kan untuk seluruh Indonesia dari berbagai sektor. Nah beberapa bulan yang silam di kejahatan digital, kejahatan siber ini bukan main gitu ya. Ada yang mama minta pulsa, papa minta pulsa, ada yang apa ya istilahnya itu menerima pendaftaran dari uh, portal situsnya atau dari Instagram, uh, dari situs bahkan juga ini platform yang biasa kan platform ada dari Instagram, TikTok dan apapun yang mencoba membuat similar. Kalau lo nggak menyimak sih ngeliatnya ke kanan gitu kan. Nyimak ya. Itu yang kami langsung melaporkan yang terdekat yang berwenang adalah di Kementerian Komunikasi Dan digital, Bapak. Informasi. Nah, ini itu Pak Eben itu dulu di Komdigi beliau. Jadi kami melaporkan pertama adalah jangan bertindak sendiri, selalu melalui aturan yang ada. Dan dari situ kita telusuri, melakukan counter halus, mengatakan, mengumumkan dalam portal resminya, inilah portal resmi kami, ikutilah portal resmi kami, yaitu agrinaspalma.id, yang pada 10 November kami canangkan akan bermutasi, migrasi ke agrinaspalma.co.id.
Sekali lagi saya ulangi, kita akan segera bermigrasi berpindah ke lebih yang keren gitu kan. agrinasfalma.co.id. Demikian. Oh aja si Eben tadi dong. Enak dilihat. Ini Pak belum ngomong. Nah, tadi udah menyimak belum cara penanganannya? Udah kan? Clear kan? Nah, kalau Anda nanti suatu hari jadi manajer humas itu, jangan bertindak dengan emosional. Be calm down. Do not panic, oke? Okay? That's good question. Banyak kan orang masuk humas atau masuk kuliah di komunikasi. Kebanyakan orang gitu ya. Apakah masuk jurusan ini, tapi tidak dengan awareness, keinginan talenta dia. Tahu talenta? Talentnya itu di mana dia sebetulnya? Dia nggak ngerti apa komunikasi, lalu dia masuk hukum, masuk ini, masuk ini. Akhirnya penyesalannya, aduh, gua sebenarnya jurusan gua di sini. So from the beginning, dan kebetulan dengan ya 10 tahun terakhir saya ngikut dengan anak saya itu sebelum masuk kuliah waktu SMA dia sudah mengikuti bimbingan psikologi, tes kemana bakat dan keinginan dia sesuai capability and capacity dia. Jadi pertanyaan juga bagus agar kita juga mengukur apakah dari antara bertiga ini sebetulnya ingin nggak sih in communication area, atau hanya sekedar ikut-ikutan keren gitu kan, atau ingin tampil di Zoom, di YouTube, atau pengen jadi YouTuber, atau pengen jadi host suatu media yang terkenal kan gitu. Ya terlebih dari fokus, sadari sendiri talenta Anda di mana gitu loh. Tahu kan dalam bakat diri itu kemauan tuh Anda di mana. Kalau Anda pilih jurusan kedokteran, ya udah pasti you tidak akan takut dengan darah, ya kan? Nggak takut dengan suntik, ya kan? Kita kan lihat beberapa tahun terakhir yang lalu itu suntik vaksin aja mau TNI sendiri pengen jadi jerit gitu kan Pak Polri gitu ya. Saking takutnya gitu kan, betul kan? Jadi kalau Anda bicara apa tadi talenta atau apa ya, coba ukur diri sendiri. Kalau you sekarang udah bagus, ini saya rasa dari tiga-tiganya semua layak menjadi seorang communication specialist. Anda berani tampil, berani bicara kan gitu kan ya, luar biasa. Apalagi cantik-cantik, Santika, oke? Okay? Aham, aham. Benar, ya. Closing saya adalah pertanyaan Anda bagus, terutama yang tadi saya hubungkan kejujuran, keistiqomahan ya, keadaan teguh, dan talenta tadi yang terakhir itu bagus sekali. Dan sebagai communicator, next time you know what you have to do, and you know what you have to prepare dan planning. Waktu itu saya ada belajar tentang management communication, oke? Okay? Saya belajar manajemen broadcast. Apa sih manajemen itu? Empat PUAC. Pernah dengar? PUAC. Planning, organizing, and controlling. Tetap kita pada dalil. Rencanakan, bentuk mengelolanya, organisasikan, lalu lakukan. Tidak cukup dari itu. Controlling. Berulang. Controlling you punya apa, habi-habi, ya kan?
ajak pacar kamu, kalau enggak dia kan susah nanti cus gitu kan, dia nggak jujur. Sorry, ini bahasa kekinian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renaldi dari Jakarta.